Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya, apakah nama-nama titik bekam itu ada fungsinya tersendiri? Baik, untuk pertanyaan ini berarti menanyakan dari fungsi titik-titik bekam. Nah, untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan bahas nama-nama titik bekam sunnah, sekaligus letak dan fungsinya, supaya kita memiliki lebih pemahaman yang jelas tentang titik-titik bekam yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang bahwa Rasulullah mendapatkan risalah bekam itu ketika Isra Mi'raj. Ya, jadi tidaklah aku berjalan di antara para malaikat ketika aku diisrokan, melainkan mereka berkata, ya Muhammad, mur umataka bil hijamah. Perintahkanlah umatmu berbekam. Ya. Selain perintah untuk berbekam, para malaikat sendiri pun mencontohkan mereka berbekam. Padahal kita tahu malaikat itu terbuat dari cahaya, malaikat itu terbuat dari nur. Tidak mungkin mereka punya darah, tapi kenapa mereka saling membekam? Ya, untuk memberikan contoh kepada Rasulullah, titik-titik bekam itu ini loh gitu yang aman. Ini loh yang berkhasiat. Dan luar biasanya, begitu dipraktekkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, diteliti oleh para ulama, ya, oleh para ilmuwan, Masya Allah, titik-titik bekam itu bisa menyembuhkan sampai bisa dibilang hampir 90 penyakit, 90% penyakit itu bisa disembuhkan dengan bekam. Luar biasanya seperti itu. Kenapa? Karena dengan bekam, maka organ-organ tubuh yang bermasalah itu langsung mendapatkan stimulus. Stimulus berupa oksigen yang lebih maksimal, suplai darah bersih yang maksimal, nutrisi yang maksimal, sehingga organ tubuh tertentu yang mendapatkan titik bekam itu bisa lebih sehat gitu. Bayangkan, organ tubuh kita mendapatkan oksigen yang segar, yang baru, darah yang fresh, yang bukan hasil daur ulang, nutrisi yang lancar karena tidak terhambat oleh darah statis, itu akan lebih sehat organ tubuhnya. Makanya kalau organ tubuh kita mendapatkan khasiat itu gitu ya, mendapatkan manfaat itu, maka insya Allah akan lebih sehat tubuh kita, akan lebih fresh tubuh kita. Makanya berbekam sebulan sekali sangat dianjurkan oleh Rasulullah, terutama pada tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah, itu merupakan tanggal-tanggal sunnah berbekam, di mana Rasulullah mencontohkannya. Dan setelah diteliti oleh para ulama juga gitu ya, diteliti oleh para ilmuwan, tanggal 17, 19, 21, ada yang juga mulai tanggal 15 ya, 15, 17, 19, 21, itu adalah hari-hari di mana darah kita bergejolak. Yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Ya, dipengaruhi oleh gravitasi bulan, darah kita bergejolak, maka kalau darah kita bergejolak, maka toksin-toksin itu akan terangkat ke permukaan, ya, toksin terangkat ke permukaan, kemudian kalau dibekam, diambil, maka akan lebih hasil detoksifikasinya semakin maksimal. Nah, itulah kenapa tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah merupakan tanggal sunnah berbekam, karena memang ada khasiat yang luar biasa di situ. Masya Allah. Rasulullah 14 abad yang lalu belum ada penelitian tentang anatomi sudah sampai di situ. Makanya kalau kita gunakan sekarang sangat relevan di tengah masyarakat yang memang hobinya mengkonsumsi junk food, yang memang makanannya memang tidak terkontrol, itu sangat berkhasiat. Kenapa? Karena semakin sering dibersihkan darah kita, maka insya Allah makanan yang tidak diterima oleh tubuh, ya, zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh akan semakin terbuang secara sempurna. Enggak kok, saya makannya biasa, makan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan juga gitu ya, gorengan juga nggak terlalu sering. Oke, bagus. Cuman perlu kita perhatikan, pupuk di zaman sekarang itu jarang yang jarang yang alami. Kebanyakan pupuk itu sintetis, zat-zat pestisida yang terlalu banyak di situ. Makanya ya kita pun walaupun memang sudah menjaga pola makan, alangkah lebih baiknya kalau kita tetap detoksifikasi dengan bekam. Ya. Nah, untuk titik-titik bekam sendiri, izinkan saya share screen ya supaya lebih jelas dan lebih detail. Titik bekam yang akan saya kepala, ya. Di kepala ada dua. Yang pertama namanya umumugit. Umumugit itu adalah di puncak kepala. Puncak kepala itu bukan di
pusaran ini. Kalau di bahasa Jawa itu unyeng-unyeng. Kalau di bahasa Sunda itu kumincirnya, bukan kumincirnya, tapi di puncaknya, bagian tulang yang paling keras di puncak kepala, sejajar dengan telinga. Itu namanya umum mugit. Dan yang kedua di bagian yang paling keras di tulang di belakang. Ya, di tulang kepala belakang yang paling keras. Itu namanya komah 2. Jadi di kepala ada 2 titik utama yang memang bisa digunakan, yaitu titik umum mugit dan komah 2. Dua-duanya di tulang yang paling kerasnya. Ya. Untuk yang di umum mugit jangan terlalu ke depan, karena di depan itu tempatnya otak besar di situ. Nanti kalau terhisap di situ itu bisa menimbulkan pikunan. Sama di komah 2 pun jangan terlalu ke bawah, karena kalau ke bawah di daerah yang lembeknya ini adalah tempatnya otak kecil kita. Kalau terhisap di situ pun sama akan menimbulkan kepikunan. Makanya titiknya harus tepat, yaitu di sejajar dengan telinga kalau umum mugit. Kalau komah 2 itu bagian yang paling menonjol. Jadi kalau kita tidur, bagian yang paling kena ke bantal pertama itu namanya titik komah 2. Apa fungsinya ini? Kedua fungsi titik di kepala ini itu yang pertama mengatasi seluruh permasalahan di kepala, vertigo, migrain, dan sakit kepala yang lainnya gitu ya. Itu insya Allah akan bisa diselesaikan, termasuk gangguan jin, gangguan sihir. Kenapa gangguan sihir bisa dinetralisir dengan bekam di titik umum mugit? Karena titik umum mugit itu adalah sentral, ya. Otak itu kan komandan di dalam tubuh kita, itu otak itu komandannya. Begitu otak memerintahkan apapun ke organ tubuh kita, hanya sepersekian detik langsung bisa digerakkan. Saya menggerakkan tangan seperti ini sudah diperintah oleh otak sepersekian detik yang lalu gitu. Coba angkat tangannya, langsung diangkat. Ya. Jadi otak itu jenderalnya, ya, komandannya. Jadi kalau otak menyuruh seluruh organ tubuh melakukan sesuatu pasti digerakkan. Nah, jin juga tinggalnya sukanya di situ. Selain di kolbu, jin itu suka tinggal di otak untuk mempengaruhi organ tubuh yang lain. Tangan kita supaya sering melakukan dosa, otak yang menyuruhnya. Mata kita supaya sering melakukan supaya sering melihat hal yang tidak boleh dilihat, otak kita juga yang menggerakkannya. Makanya jin itu tinggal di otak. Makanya kalau kita bekam di area otak, insya Allah jin yang ada di situ tidak akan nyaman dan kemungkinan akan keluar. Cuman resikonya kalau yang ada gangguan jin dibekam di umum mugit, itu akan bereaksi, bisa kesurupan. Itu resikonya. Makanya sebagai pembekam, perlu kita bisa meruqyah juga. Insya Allah, kalau kita sudah bisa meruqyah, akan lebih maksimal hasil pengobatan tibbun nabawi kita. Jadi itu ya, 2 titik di kepala, umum mugit dan komah 2. Ada lagi di belakang leher, tepatnya di tempat terakhir tumbuhnya rambut kita. Itu namanya titik al-akhdain. Titik al-akhdain ini kalau untuk pemilik darah rendah sangat efektif untuk menaikkan tensi darah. Kenapa? Karena nanti dari sini setelah dibekam, suplai darah ke otak akan lebih maksimal, dan kalau untuk menaikkan suplai darah ke otak itu perlu tekanan yang lebih tinggi. Maka otak akan menyuruh jantung supaya lebih berdetak lebih kencang. Akhirnya tensi darah akan semakin tinggi kalau yang punya darah rendah. Makanya kalau yang darahnya rendah begitu dibekam di al-akhdain, biasanya mengalami peningkatan sedikit. Sebenarnya di belakang leher ya, bukan di depan leher. Kalau di depan leher itu namanya area limpatik, area kelenjar limpatik yang justru tidak boleh dibekam. Karena area limpatik ini adalah pertahanan tubuh. Kalau kita bekam, tubuh kita tidak punya pertahanan lagi di situ. Di sini ya, tidak boleh dibekam, tapi di belakangnya. Belakang ini. Ya, di belakang leher ini. Itu yang boleh dibekam. Kenapa kalau di area limpatik tidak boleh dibekam? Area limpatik itu adalah area pertahanan tubuh, di mana kalau menurut kalau kita analogikan dalam sepak bola, itu back-nya gitu, defendernya gitu. Di sini ada Sergio Ramos ya, ada Marcelo di situ mungkinnya kalau analogi sepak bola gitu ya. Tapi logikanya kayak gini, kalau kita sudah terlalu banyak makan makanan yang tidak diterima tubuh, contohnya terlalu banyak MSG, terlalu banyak pemutih, pewarna buatan, pemanis buatan gitu ya, yang memang tidak diterima oleh tubuh, maka di sini suka ada benjolan, benar nggak? Atau mungkin kalau anak-anak suka amandel, itu apa? Itu namanya kelenjar limpatik sedang bekerja menahan supaya tidak terlalu banyak zat yang tidak diterima tubuh masuk gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengurangi asupan itu gitu, supaya si area limpatik ini bekerjanya bisa lebih maksimal, tidak terlalu berat.
terus dorong keluar, dan akhirnya keluar didetoksifikasi dengan berbagai cara gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu nih di sini sudah ada benjolan, ada limfatik sedang bekerja melawan melawan zat-zat yang tidak diterima tubuh tadi, kita terus aja makan yang junk food tadi gitu. Ya lama-lama ada limfatiknya kalah. Semakin besar benjolannya dan mungkin semakin nyebar toksinnya ke dalam tubuh kita. Makanya suka terjadilah berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita yang diakibatkan oleh toksin-toksin gitu. Makanya ini tuh ada pertahanan. Kalau ini sudah mengindikasikan, oh ini ada gangguan nih, udah ada benjolan di leher kita, oke, berarti banyak makanan yang harus kita pantang. Itu yang pertama ya. Kalau sudah mulai ada benjolan di bagian depan leher kita, berarti sudah mengindikasikan banyak makanan yang harus kita pantang. Jangan sembarangan lagi. Karena mungkin kita sudah terlalu sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Makanya titik bekamnya di al-akhda'in, di bagian leher belakang. Tepatnya di bagian terakhir tumbuhnya rambut kita. Kalau rambutnya panjang gimana? Tetap kalaupun rambutnya panjang, cuma rambutnya aja yang panjang, tidak sampai tumbuhnya sampai ke bawah leher juga kan? Tempat terakhirnya tumbuhnya rambut itu di situ. Ya. Jadi itu namanya titik al-akhda'in. Sekarang dicatat ya. Tadi ya, umum mugir, komah 2 al-akhda'in. Kalau boleh dicatat silahkan. Yang berikutnya ini di punuk, ya, itu namanya titik al-kahil. Al-kahil itu sebetulnya panjang permukaannya ya, dari cervical 7 sampai ke torakal 7 itu panjang permukaannya. Jadi tidak harus di bagian punuk yang paling menonjol ke bawah, sedikit ke bawah juga nggak jadi masalah. Ya, karena memang permukaannya panjang. Makanya kalau di bahasa yang dikombinasikan dengan akupuntur itu ada kahil 1, ada kahil 2. Ya, ada kahil yang paling atas, ada yang ke bawah juga. Ya. Ini kalau di punuk namanya titik al-kahil, khasiatnya Masya Allah, al-kahil ini pertemuan 5 meridian tubuh. Ya, 5 meridian tubuh ada lambung, jantung, paru, limpa, ya, bertemu di situ semuanya, maka penyakit-penyakit yang bisa menyerang ke 5 organ itu gitu akan mudah disembuhkan. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan kalau berbekam di titik al-kahil itu bisa sampai 72 jenis penyakit disembuhkan. Setelah diteliti, Masya Allah, luar biasa. Ternyata tadi ini merupakan titik 5 pertemuan meridian tubuh gitu. Ya, titik pertemuan 5 meridian tubuh. Makanya sampai 72 jenis penyakit bisa sembuhkan ya masuk akal gitu. Karena 5 meridian tubuh langsung bisa disembuhkan, langsung bisa distimulus suplai oksigennya, suplai nutrisinya bisa distimulus dengan satu titik ini. Masya Allah. 14 abad yang lalu loh ini dijelaskan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Belum ada penelitian tentang anatomi. Ya. Kemudian ada lagi 2 titik di bahu namanya titik al-katifain. Al-katifain ini sangat efektif untuk menurunkan tensi darah dan menurunkan kolesterol. Kenapa? Karena di bahu ini adalah tempatnya pembuluh-pembuluh darah besar yang tinggal. Jadi darah-darah statis yang mengendap itu paling banyak di situ. Makanya kalau yang punya darah tinggi dibekam di sini, maka volume darahnya semakin akan stabil sehingga tensinya akan stabil juga. Untuk yang tensinya tinggi silahkan dibekam di titik al-katifain ini supaya lebih maksimal supaya lebih stabil lagi tensi darahnya, insya Allah. Termasuk untuk kolesterol. Ya, karena di bahu ini juga tempat endapan lemak yang paling banyak berkumpul. Ya, trigliserida itu sangat banyak di sini di bahu. Makanya kalau dibekam di sini, yang punya kolesterol akan mudah disembuhkan, insya Allah. Di bahu ya, tepat di bahu. Kita menanggung beban itu di bahu. Itu 2 titik di bahu namanya al-katifain. Ada lagi 4 titik di punggung. Ada yang di belikat, ada yang di pinggang. Itu namanya al-dhohril ya, punggung. Banyak sebetulnya al-dhohril ini, ada yang mungkin agak bergeser sedikit ke atas ke bawah, silakan sih. Nggak jadi masalah ya. Tapi kalau saya lebih cenderung lebih menggunakan yang ini. Yang di belikat sama di pinggang al-dhohril ini. Dhohril a'la atau dhohril wasali, saya lebih suka
titik-titik ini. Kenapa? Kalau yang di belikat itu sangat berhubungan dengan lambung, paru, jantung, liver, limpa. Sangat berhubungan dengan itu. Kalau yang di pinggang itu berhubungan dengan ginjal, usus, kemudian bagian perkemihan ya kayak kandung kemih, ureter gitu ya. Kalau Ikhwan ada prostat ya. Kalau awat juga berhubungan dengan rahim, saya lebih suka di situ karena lebih banyak organ yang kena gitu. Bergeser sedikit ke atas silahkan. Kalau memang ada bagian keluhan di situ silahkan. Bergeser ke bawah sedikit juga nggak masalah. Tapi untuk titik bekam ya, untuk titik bekam itu titiknya tidak tepat, memang efek samping itu negatif, minim. Ya. Efek samping negatif itu minim. Tapi begitu kita tidak tepat titiknya, maka khasiatnya tidak akan maksimal. Nah, ini sering banyak terjadi. Yang banyak yang mengatakan, saya setelah dibekam tidak terasa apa-apa. Mungkin titiknya tidak tepat. Tapi kalau titiknya sudah tepat, insya Allah perubahannya akan terasa juga gitu. Akan terasa signifikan. Saya akan dicoba deh. Hasil diagnosanya apa? Silakan bekam titik yang berhubungan dengan hasil diagnosa itu. Contohnya kalau memang dia punya penyakit lambung, bekam titik-titik yang berhubungan dengan lambung, maka hasilnya akan signifikan. Beda kalau dia punya penyakit lambung nih, tapi kita membekamnya titik yang berhubungan dengan usus dan ginjal. Ya memang dari segi kenyamanan tubuh memang terasa nyaman, tapi khasiat tidak terasa maksimal. Ya, jadi untuk bekam, salah titik ya atau titiknya tidak tepat, memang untuk efek samping negatif itu minim, cuman khasiat pun tidak akan terasa signifikan kalau salah titik. Nah, termasuk ini titik azohril ini, titik di punggung ini, saya lebih suka menggunakan titik di belikat sama pinggang. Kenapa? Karena itu lebih kena ke lebih banyak organ tubuh. Yang masalah ginjal, yang masalah usus, yang masalah rahim, saya lebih suka di titik pinggang. Kebetulan juga untuk masyarakat kita itu yang lebih banyak mengalami sakit pinggang. Misalkan terlalu banyak terlalu banyak bergerak pinggangnya, kurang minum juga, pinggangnya suka sakit. Nah, makanya saya suka di titik pinggang sama di titik belikat gitu ya. Apalagi belikat. Mayoritas penduduk kita itu perokok gitu. Kalau titik belikatnya dibekam, maka insya Allah toksin-toksin nikotin yang ada di dalam paru-parunya perlahan-lahan akan bisa dikeluarkan. Ya. Jadi itu titik di azohril. Saya lebih suka di pinggang sama di belikat. Ada titik yang lain, namanya titik al-warik. Titik al-warik itu adalah titik di pinggul. Ya. Al-warik itu titik di pinggul. Ini juga sangat efektif untuk masalah-masalah pada area perkemihan juga gitu. Dan saluran sekresi, saluran pembuangan. Sangat efektif juga ini. Contohnya yang mohon maaf BAB kurang lancar atau justru yang diare yang sudah, tapi yang tidak ini ya, tidak lagi diarenya. Soalnya kalau lagi diare sama yang lagi parah-parahnya gitu, itu jangan dibekam, nanti dehidrasi. Ya. Tapi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan usus besar ya, perkemihan itu sangat efektif digunakan titik al-warik yang di pinggul ini. Insya Allah ya. Ada juga titik al-qiton di tulang ekor. Titik ini sangat efektif bagi kalau laki-laki untuk kejantanannya, kalau perempuan untuk kesuburannya. Ya. Karena ini sangat bagus untuk prostat ya bagi laki-laki dan untuk rahim bagi perempuan. Makanya kalau untuk masalah kejantanan, silakan dibekam di titik al-qiton ini. Ya, al-qiton. Untuk masalah kesuburan juga rahim, silakan di titik al-qiton ini. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena rahimnya akan sering mendapatkan suplai oksigen bersih, prostatnya akan mendapatkan suplai nutrisi yang layak, sehingga akan lebih sehat dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Ya. Untuk yang selanjutnya di betis namanya titik shock. Ya, titik shock ini sangat efektif untuk mengatasi keluhan-keluhan di kaki pada umumnya seperti rematik dan asam urat, sangat efektif gitu ya. Apalagi nyeri-nyeri pada kaki yang diakibatkan mungkin karena terlalu banyak bergerak, terlalu banyak berdiri, itu sangat efektif juga. Kenapa? Karena begitu kita keluarkan darahnya, maka otot-otot pada kakinya akan mengalami efek relaksasi dan akan mendapatkan suplai darah bersih, suplai oksigen yang maksimal juga, sehingga kinerjanya akan lebih baik lagi. Untuk yang asam urat dan yang rematik juga insya Allah akan lebih bagus kalau dibekam di sini.
juga di titik ini, ya, di punggung telapak kaki atau dinamakan zohrul qadam. Titik zohrul qadam ini juga sangat efektif untuk asam urat dan rematik. Jadi ini nama-nama titik sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada titik umugid, ada qomah 2, ada al-akhdain, ada al-katifain, ada al-kahil, ada al-zohril, ya, ada zohril a'la, zohril wasali, punggung atas, punggung bawah, ada al-warid, al-qiton, sak, dan zohril qadam. Ya, sekali lagi, yang paling atas itu namanya titik umumugid. Di sini titik qomah 2, ini yang 2 di belakang leher, titik al-akhdain, ini yang di punduk al-kahil, 2 di bahu, al-katifain, 4 sekitar belikat dan pinggang, ya, itu namanya titik al-zohril atau titik punggung, dan di pinggul titik al-warik, titik sak, dan di punggung telapak kaki titik zohril qadam. Itu nama-nama titik yang dicontohkan oleh Rasulullah, titik sunnah dengan berbagai khasiatnya, dan letaknya juga insya Allah sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kalau kita membekam titik-titik ini, pertama kita akan mendapatkan sehatnya, yang kedua insya Allah kita akan mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi itu ya, bagi yang bertanya tadi tentang nama titik sunnah, khasiat dan letaknya, mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa menjadi jawaban, bisa menjadi tambahan wawasan, bisa menjadi tambahan hasanah keilmuan. Dan yang paling penting, bisa diaplikasikan dalam kita melakukan proses pembekaman setelah diagnosa yang tepat tentunya, ya. Karena kalau tanpa diagnosa, percuma kita mencari titik yang tepat pun, karena kita tidak tahu keluhan yang utamanya apa gitu, penyakit yang dideritanya di mana gitu. Tapi kita setelah mengalami diagnosa, insya Allah setelah bisa melakukan terapi titik bekam yang tepat. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan sekali lagi, ya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.